Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel Petani Muda. Ya lur, ini kita nanti mau membahas tentang lur ya, insektisida yang digunakan untuk apa itu? Untuk tanaman kacang hijau kita. Dari apa itu? Dari awal tanam atau persiapan dari benih, nanti kita akan kupas tuntas ini lur, sampai nanti akan panen kita bahas. Jadi sebelum itu minta tolong lur ya, bagi yang belum subscribe minta tolong di subscribe lur, karena subscribe kan gratis ya. Kita mulai lur ya, langsung aja daripada biar nggak kepanjangan videonya. Kita nanti kalau kita mau menanam kacang hijau atau budidaya kacang hijau, itu sebaiknya pada saat kita pemilihan benih itu harus diperhatikan dengan baik lur ya. Benih sebaiknya yang bagus, yang nggak berlubang atau yang tuanya itu sempurna atau tua di lahan lur ya. Jangan tuanya itu tua yang masih mata langsung diambil gitu, toh itu nggak bagus. Terus setelah kita punya benih, kita mau pakai sistem sebar atau sistem tajuk itu bebas, dan sebaiknya sebelum kita ulur apa sebar atau tajuk itu kita lakukan perlakuan benih. Kasih apa? Kasihin aja lur, nggak usah repot-repot, campur aja ini, tambah regen lur. Kenapa kasih regen? Karena di regen ini bisa mencegah nanti kalau dimakan kayak semut, jangkrik, dan lain sebagainya dan kawan-kawannya lur ya. Dan di dalam kandungan ini regen itu kan juga ada zat perangsang tumbuhnya. Jadi nanti perkecambahannya bisa lebih cepat lur. Jadi ini pakai regen aja itu sudah bagus. Terus dosisnya berapa? Nggak usah banyak-banyak lur. 1 kilo itu kasih 1 tutup ini aja, itu juga sudah bagus kok. Lalu dicampur di air sekitar 100 ml aja. Itu nanti sudah cukup mencampur di benihnya itu. Kalau nggak mau mencampur pakai tangan bisa dispraykan, nanti diudek itu ya, atau diaduk. Terus setelah ditebar atau ditajuk nanti umur 10 hari itu nanti sudah akan tunas, apa itu, daunnya sudah kelihatan mau, atau daun semuanya gitu lur ya, itu sudah kelihatan. Kita cek lahan, kalau masih bagus itu nggak dispray nggak apa-apa. Sekiranya atau khawatir nanti bisa dispray lur, spraynya pakai apa juga pakai ini aja itu nggak apa-apa lur, cukup pakai regen ini di umur 10 hari itu nggak apa-apa, itu juga sudah bagus kalau tanahnya bagus ya. Terus nanti di usia 15 hari kita cek lagi apakah ada hama lain atau tidak. Kalau nggak ada itu nggak dispray nggak apa-apa. Terus dicek lagi di umur 18 lur ya. Kalau 18 hari itu ada atau tidak itu tetap dispray lur. Nyepraynya pakai apa? Pakai ini lur, pakai AC1 plus regen ini lur ya. Kenapa regennya dipakai lagi? Ini nanti kalau tanamannya ada yang kunting atau kerdil gitu lur ya, biar bisa tumbuhnya itu merata. Jadi ini pakai ini regen lagi, selain untuk pencegahan kutu-kutu atau membunuh kutu-kutu dan ulat yang kecil-kecil itu lur ya. Terus ini ditambahin asfat ini juga apa itu, gunain untuk membunuh ulat-ulat kecil ini lur. Ini ya ulat. Terus kutu-kutu juga bisa. Terus lur ya, setelah itu 18 hari di umur 23 atau 24 hari kita spray lagi lur. Spraynya pakai apa? Pakai ini aja lur, Apidor atau Bespidor yang berbahan aktif imidaclopride. Tujuannya apa? Ini tujuannya untuk membunuh kutu dan oteng-oteng lur. Ini kalau buat oteng-oteng juga bagus ini. Apakah dicampur dengan yang lain? Nggak usah lur, ini cukup pakai ini aja itu sudah bagus. Itu yang aku pakai menurut pengalamanku loh ya. Ini cuma ini juga sudah bagus di umur 24.
23 sampai 24 hari. Terus nggak pakai yang sistemik itu kayak Dimin Hippo dan kawan-kawannya gitu. Nggak usah lur, karena apa? Itu tanaman kacang hijau itu sebenarnya nggak begitu rawan gitu atau susah rawatnya kalau kita itu teliti ya. Terus di umur berapa itu? Tadi 24 ya. Terus di umur 27 atau 28 harinya kita spray lagi lur pakai ini Ajewan. Jadi ini gunanya Ajewan untuk apa? Buat rollingan dari ini lur, rollingan dari base bidor biar tidak resisten. Jadi kita pakainya buat ini. Nah, di umur 27 dan 28 hari kita lihat tanaman kacang hijau kita tumbuhnya normal atau tidak. Kalau tidak normal, kita sprayin ini lagi lur, regen lagi. Kalau sekiranya sudah normal itu nggak usah lur. Jangan suka tanaman itu yang panjang lur ya, atau yang tinggi. Nanti di perbatangan atau pengisian batangnya itu kurang maksimal. Jadi biarin aja, kalau masih di umur 30 hari itu dia rodok sedikit lebih pendek, karena dia nanti biasanya fokus di perbatangan lur, biar batangnya itu besar. Terus di umur 33 sampai 34 hari lur ya, itu dispray lagi. Di umur itu kita spraynya pakai ini lur, Alika. Ini berbahan aktif thiomectosan dan lambda silatorin lur. Jadi bahan aktifnya itu double. Ini untuk apa? Ini untuk mencegah oteng-oteng dan kutu daun lur. Kan juga bisa pakai ini tadi ya, imidacloprid. Emang bisa, tapi ini hitungannya kurang ampuh lur. Lebih ampuh ini yang Theocam itu. Dan mereknya ini Alika lur ya. Mau pakai merek lain nggak apa-apa. Jadi untuk menghindari resisten, kita di rolling gitu lur. Terus di umur berapa itu? Oh ya, kalau tadi 33 sampai 34, kita lihat kalau mulai ada tanda-tanda ulat, kita harus waspada lur ya. Itu dicegah dari umur itu ya. Itu kita gunain ini lur. Langsung kita gunain ini Saporo ini bahan apa? Ini bahannya emamectin benzoat lur. Emamectin benzoat emang dikhususkan buat membunuh ulat itu. Ini lur, mantap. Terus lur ya, di umur 37 atau 38 itu toh, ini renggangnya aku kasih 4 hari lur ya. Ini kondisional, bisa lebih paling lama itu 4 hari. Nanti bisa 2 atau 3 hari sekali, itu tergantung lahan. Tapi ini aku kasih yang kondisional aja, aku kasih 4 hari ini. Di umur 37 38 hari kita spraynya pakai apa? Pakai ini lur, Saporo. Tadi kan 33 hari kan kalau ada ulat kan kasih Saporo. Ya, nah 38-nya hari ada atau tidak adanya langsung diajar Saporo lur. Terus pasangannya apa? Pasangannya ini lur. Pasangannya base bidor. Karena apa? Ini di Saporo itu khusus untuk membunuh ulatnya lur ya. Terus di base bidornya ini atau imidaclopinya ini bertujuan untuk membunuh oteng-oteng dan kutu-kutuan. Selain nanti ada kutu-kutu putih pasti ada lur, atau kaper itu toh. Nanti juga bisa mati kalau kita aplikasikan base bidor ini, karena ulat itu kan awalnya kan dari itu ya, kaper dan kawan sebagainya ya. Nah, itu di umur 38 hari. Terus di umur 42 hari kita spray pakai apa? Nih, pakai rollingan lagi Alika lur. Ini di rolling dari ini imidacloprid dan ini itu buat rollingan. Terus kita sudah nggak pakai regen dan Ajewan. Kalau Ajewan sebaiknya sudah disudahi aja loh, daripada beli Ajewan mending beliin base bidor aja kalau sudah di umur segitu, karena itu bahannya itu aspat, itu bahan
nganu lur ya, rendah lah buat membasmi ulat itu. Kalau ini regennya itu dipakai masih bisa lur di umur segitu, di pembungaan itu toh. Ini dipakai biar apa? Biar nanti bunganya lihat di atas apa itu? Di atas daunnya gitu lur. Biar terkena sinar matahari. Ini juga masih bisa dipakai. Tapi kondisional ya dipakai, boleh enggak juga boleh. Itu tadi di umur 42 hari. Ya, di umur 46 hari kita pakai prepaton lur ya. Kenapa pakai prepaton? Karena prepaton kan kerjanya secara sistemik. Jadi ini buat rollingan yang Saporo tadi yang nanti Ivermectin benzoat supaya tanam apa itu hamanya nanti tidak resisten. Jadi kita pakainya ini rollingan. Terus apa pasangannya ada nggak usah lur ya, ini aja nggak apa-apa. Kalau pupuk daun kita sudah bahas kemarin, pupuk daun dari awal sampai akhir. Jadi ini kita khusus buat inseknya ya. Terus di umur 50 hari itu ya kita pakai Saporo lagi lur ya di umur 50 hari. Ini tadi sudah dijelasin ya. Ini untuk apa itu? Menghalau itu atau membunuh ular yang ketok itu atau yang kelihatan itu seperti ulat geraya gitu toh. Nanti itu bagus. Terus di umur 54 atau 57 itu enggak apa-apa. Setelah 50 hari itu nyepraynya 4 sampai 7 hari enggak apa-apa lur. Soalnya apa? Itu tanaman sudah tua. Kalau tanaman sudah mulai mengering itu hama-hama itu juga sedikit atau sudah hampir enggak mau menyerang. Paling kalau menyerang itu sudah enggak ulat, ngoteng-ngoteng itu sudah enggak, tapi kayak hama bubuk gitu lur. Kalau kita masih spraynya pakai apa? Kita ini nanti pakai ini lagi lur, prepaton tapi dosisnya dosis kecil dan mainnya di pupuknya, dan sudah dibahas kemarin pupuknya itu apa. Ya, ini semua tadi insektisida yang kita gunain untuk membunuh atau mengendalikan hama di lapangan tanaman kacang hijau kita lur ya. Itu secara kondisional, nanti bisa berubah-berubah tergantung di lahannya, tapi secara garis besarnya kita pakainya ini. Dari kemarin itu yang kemarin kita tanam yang sudah umur ini 51 hari, kalau yang limanya ini sudah 53 hari itu. Dan sudah panen lur ya. Nah, kalau lokal kan masih apa itu? Masih belum bisa dipanen atau masih garing 1-2-nya ya. Jadi nanti ya spraynya itu tadi seminggu sekali itu nggak apa-apa. Udah dulu lur ya, ini videonya sudah kepanjangan, mohon maaf apabila ini kepanjangan ya. Dan bagi yang belum subscribe minta tolong lur ya di subscribe, bagi yang suka bisa di like, dibagikan. Dan bagi yang belum tahu apa yang jelasnya bisa ditanyakan di kolom komentar lur ya. Makasih dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.